Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya karena akibat dari nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara memanfaatkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai. Nikmat apa itu? As-siha wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ada orang yang diberi nikmat kesehatan, namun dia tidak sempat untuk datang ke masjid, dia tidak sempat untuk baca Quran, dia tidak sempat untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, ada orang yang diberikan nikmat kesempatan, namun ternyata kondisi dia sakit, kondisi dia tidak bisa berjalan kaki ke masjid, kondisi badan dia lemas. Maka ketika muncul atau bertemu dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, maka seyogyanya lah kita sebagai umat muslim untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat ini. Makanya kata Nabi SAW, dua nikmat yang paling banyak disia-siakan manusia yaitu adalah nikmat as-siha wal faragh. Maka ketika bertemu dengan kita dua nikmat ini, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kemudian pada hari ini saya akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib. Maksud menuntut ilmu itu menuntut ilmu dalam konteks ilmu agama. Kata Nabi SAW, ilmu agama itu wajib menuntut ilmu. Loh, kok bisa disebut wajib? Iya, wajib. Kenapa bisa wajib? Karena ini adalah agama kita. Dengan menuntut ilmu agama, kita mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dengan menuntut ilmu agama, kita bisa mengetahui cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Nah, bagaimana kita mau salat sesuai dengan tuntunan Nabi kalau kita tidak mau belajar? Dengan menuntut ilmu, kita bisa mengetahui yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang sunnah, dan yang mana yang bid'ah, yang mana yang sesuai dengan ajaran Nabi dan yang mana yang bukan sesuai dengan ajaran Nabi, yang mana itu pahala
yang mana itu dosa. Kita bisa mengetahui itu karena kita menuntut ilmu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang menempuh suatu jalan, tariqan, jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kenapa bisa mudah? Ya karena sudah menuntut ilmu, kita tahu yang mana yang benar yang salah, kita tahu mana yang hak yang batil, yang syirik dan yang mana yang tauhid, yang sunnah dan yang mana yang bid'ah, yang maksiat dan yang mana yang bukan. Maka kita bisa mengetahui, bisa Allah mudahkan jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah akan naikkan, akan tinggikan derajat seseorang di antara kalian bagi orang yang menuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan naikkan derajatnya beberapa derajat bagi orang yang penuntut ilmu itu. Jadi tidak sia-sia, bahkan ini wajib. Harus setiap muslim itu wajib menuntut ilmu agama, karena ilmu agama ini adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang berhubungan dengan surga dan neraka. Bagaimana hukum ilmu yang mempelajari tentang ilmu dunia? Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya oleh seseorang bahwasanya apa hukum mempelajari ilmu dunia. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjawab bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah, seperti orang yang menuntut ilmu kedokteran, menuntut ilmu teknik, menuntut ilmu yang lainnya ke dunia, maka hukumnya fardu kifayah. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwasanya sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Seseorang itu masih dalam orang yang menuntut ilmu itu masih dalam koridor fardu, cuman fardu kifayah. Contoh misalnya dalam suatu kampung itu harus mempunyai dokter. Karena kalau tidak mempunyai orang yang tidak mempunyai belajar ilmu kedokteran, bagaimana nanti kalau ada orang yang sakit dalam kampung itu? Jadi untuk kemaslahatan umat. Jadi hukum mempelajari ilmu dunia itu untuk kemaslahatan umat, dan hukumnya fardu kifayah. Jadi suatu kampung harus minimal punya orang yang setidaknya satu orang yang menguasai ilmu dunia. Misalnya ilmu kedokteran, memang dibutuhkan ilmu kedokteran pada suatu kampung, atau suatu desa, atau suatu perumahan mungkin. Jadi butuh kedokteran. Karena nanti kalau sakit siapa yang mengobatinya? Kan gitu. Dan juga ilmu matematika. Jadi seseorang itu harus paling tidak satu orang itu mempelajari ilmu matematika. Dengan belajar ilmu matematika, orang tersebut bisa mengajarkannya kepada orang lain. Dengan matematika, kita tidak mungkin lepas dari ilmu matematika, seperti pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita tidak mungkin lepas dari hal itu. Maka itu wajib seseorang itu mempelajari ilmu matematika, minimal satu orang, karena hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi sangat diperlukan ilmu dunia itu, namun hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Begitu juga teknik, tergantung di mana dia dibutuhkannya. Ketika suatu kampung itu membutuhkan dokter, maka wajib satu orang itu harus menuntut ilmu kedokteran. Ketika di suatu kampung itu dibutuhkan matematika, maka wajib seseorang itu harus mempelajari matematika, satu orang minimal. Ketika dibutuhkan misalnya tentang yang lain, misalnya ilmu obat-obatan, farmasi, nah itu juga dibutuhkan ilmu obat-obatan. Dokter hanya memeriksa
memeriksa pasien, dan obatnya yang buat bukan dokter, yaitu orang yang farmasi, di jurusan farmasi. Maka dibutuhkan farmasi itu, jurusan farmasi. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Itulah manfaat dari keutamaan menuntut ilmu, dan sama-sama akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan balasan yang Allah akan berikan nanti. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.